Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila Puspitasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal PJOK, meneruskan latihan soal yang kemarin ya. Sebelumnya mohon maaf nanti apabila ada gangguan-gangguan suara ya. Semoga suara saya ini tetap terdengar gitu ya, karena ini saya berada di sekolahan gitu ya. Langsung soal yang pertama. Pola gerak dasar yang dikembangkan pada pembelajaran senam lantai ketika peserta didik melakukan gerakan berjalan pada satu garis lurus adalah A. Lokomotor, B. Manipulatif, C. Refleksif, D. Psikomotor, E. Non-lokomotor. Jawaban yang benar yaitu yang A. Lokomotor, karena dia ada berpindah tempat yaitu berjalan. Kalau yang kemarin yaitu non-lokomotor, karena hanya diam di tempat. Next. Pendidikan jasmani idealnya dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan peserta didik secara seimbang. Bentuk latihan keseimbangan berjalan pada satu garis lurus idealnya diajarkan pada peserta didik kelas bawah, yaitu kelas A5, B3, C2, D4, D6, E4. Jawaban yang benar yaitu yang C, kelas 2. Nah, jelas yang A, D, dan E bukan ya, karena itu kan termasuk kelas tinggi, berarti antara B dan C. Tapi di sini jawabannya yaitu yang C, kelas 2. Next. Melalui proses pendidikan jasmani, diharapkan perkembangan peserta didik terjadi secara menyeluruh, baik perkembangan jasmania, pengetahuan, dan penalarannya. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, guru idealnya mampu memberikan materi sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Materi pengukuran kebugaran jasmani secara sederhana diberikan pada peserta didik kelas A5, B3, C2, D6, E4. Jawabannya benar yaitu yang D, kelas 6. Next. Pendidikan jasmani tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekedar tahu tentang kesehatan, tetapi juga memiliki keterampilan dalam beraktivitas fisik sehingga mendapatkan manfaat tubuh yang sehat. Sejak kelas berapa peserta didik diajarkan mengenai materi menjaga kesehatan diri dan lingkungannya? A5, B3, C2, D6, E4. Jawaban yang benar yaitu yang B, kelas 3. Jadi mulai kelas 3, peserta didik diajarkan mengenai materi menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Next. Materi kesehatan menjadi bagian yang amat penting untuk diajarkan kepada peserta didik SD. Mulai dari kesehatan diri sampai pada pemeliharaan alat-alat reproduksi. Sejak di kelas berapa peserta didik diberikan materi mengenai alat-alat reproduksi? A5, B3, C2, D6, E4. Jawaban yang benar yaitu yang D, yaitu sejak kelas 6. Karena ini udah benar-benar menalar ya gitu ya. Next. Melalui pendekatan permainan diharapkan peserta didik memiliki pengalaman gerak yang akan menjadi bekal untuk mempelajari gerak yang lebih kompleks. Materi kombinasi gerak dasar lokomotor diajarkan pada peserta didik kelas A5, B3, C2, D6, E4. Jawaban yang benar yaitu yang B, kelas 3. Jadi materi kombinasi gerak dasar lokomotor itu diajarkan pada peserta didik kelas 3. Next. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan motorik peserta didik akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif diajarkan pada peserta didik kelas A5, B3, C2, D6, E4. Jawabannya benar yaitu yang A. Kalau gerak dasar lokomotor saja itu kelas 3, sedangkan yang manipulatif itu kelas 5. Next. Kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari ditentukan oleh A. Sering berolahraga, B. Kemampuan dalam melakukan aktivitas, C. Volume daya tahan yang tinggi, D. Tingkat kesehatan seseorang, E. Derajat kebugaran jasmani. Jawaban yang benar yaitu yang E, derajat kebugaran jasmani. Next.
Berikut termasuk hal yang penting dalam pembelajaran aktivitas air sebelum dilakukan belajar renang gaya, kecuali A. Masuk kolam, B. Pemanasan, C. Kontrol pernafasan, D. Renang lengkap, E. Pengenalan air. Jawabannya benar yaitu yang A. Masuk kolam. Ini bukan dilakukan sebelum ya. Jadi masuk kolam itu pas waktu sedang berenang gitu ya. Next. Pada waktu melakukan gerakan senam lantai berguling ke depan, bagian untuk pertama kali kena matras adalah A. Pundak, B. Tengkuk, C. Kaki, D. Punggung, E. Kepala. Jawabannya yang benar yaitu B. Tengkuk. Next. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional adalah A. Pengertian pendidikan jasmani, B. Pengertian olahraga, C. Pengertian pendidikan kesehatan, D. Pengertian pendidikan olahraga, E. Tujuan pendidikan jasmani. Jawabannya benar yaitu yang A. Pengertian pendidikan jasmani. Next. Proses pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu adalah A. Pengertian pendidikan jasmani, B. Pengertian olahraga, C. Pengertian pendidikan kesehatan, D. Pengertian pendidikan olahraga, E. Tujuan pendidikan jasmani. Jawaban yang benar yaitu yang D. Pengertian pendidikan olahraga. Next. Salah satu fase perkembangan gerak adalah refleksi yang terjadi pada saat anak berusia A. Berusia 2-6 tahun, B. Berusia 0-1 tahun, C. Berusia 6-10 tahun, D. Berusia di atas 10 tahun, E. Berada dalam kandungan. Jawaban yang benar yaitu E. Jadi fase perkembangan gerak itu terjadi pada anak masih di usia kandungan gitu ya, udah mengalami gerak-gerak gitu. Next. Berikut ini adalah urutan tahap perkembangan gerak yang benar. A. Tahap gerakan dasar, tahap gerakan refleksi, tahap gerakan kasar, tahap gerakan khusus. B. Tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan refleksi, tahap gerakan khusus. C. Tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan refleksif. D. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan dasar, tahap gerakan kasar, tahap gerakan khusus. E. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan khusus. Jawabannya benar yaitu yang E. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, dan tahap gerakan khusus. Dalam upaya memperbaiki gerakan, peserta didik melakukan proses pengulangan gerakan untuk menghasilkan gerak yang efektif. Fase keterampilan gerak manakah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut? A. Kognitif, B. Afektif, C. Dinamis, D. Otomatis, E. Asosiatif. Jawabannya benar yaitu yang E. Asosiatif. Next. Pada usia tertentu, seorang anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Rentan usia 2-7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar sebagai berikut. A. Tahap dasar, tahap kematangan, tahap pengenalan. B. Tahap pengenalan, tahap kematangan, tahap dasar. C. Tahap pengenalan, tahap dasar, tahap kematangan. D. Tahap dasar, tahap pengenalan, tahap kematangan. E. Tahap kematangan, tahap dasar, tahap pengenalan. Jawabannya benar yaitu yang C. Tahap pengenalan, tahap dasar, dan tahap kematangan. Dalam pembelajaran pola gerak dasar lempar cakram, mengapa cakram dilemparkan searah dengan jarum jam? A. Tubuh mendapatkan tenaga tambahan. B. Menghasilkan lemparan yang optimal. C. Agar mendapatkan tenaga maksimal. D. Agar cakram dapat melambung. E. Membantu lengan menghasilkan tenaga optimal. Jawaban yang benar yaitu yang C. B. Menghasilkan lemparan yang optimal. Next. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena A. Daya tahan tubuh tidak terlatih, B. Keringat tidak keluar dengan sempurna, C. Otot tidak sering dilatih, D. Pernafasan yang dilakukan kurang, E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Jawabannya benar yaitu yang E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Next. Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. Berikut 3 tahapan gerak belajar atau belajar gerak yaitu motor learning. A. Gerak otomatisasi verbal kognitif.
B. Gerak verbal kognitif otomatisasi. C. Verbal kognitif gerak otomatisasi. D. Verbal kognitif otomatisasi gerak. E. Otomatisasi verbal kognitif gerak. Jawabannya benar yaitu yang E. Otomatisasi verbal kognitif dan gerak. Nah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai kompetensi teknis PJOK ya. Lanjutan yang kemarin, semoga bermanfaat dan mohon maaf tadi apabila ada suara-suara gangguan, baik itu ayam, suara orang yang berbicara maupun suara motor. Semoga tidak mengganggu pembelajaran di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.